Milos Rajkovic, calon kuat pemain asing anyar Persebaya, tendangan jarak jauh mematikan. Tekad pemain baru Persebaya Surabaya Galih Freitas ingin cetak banyak gol dan meraih gelar juara. Ambisi besar Bruno Moreira ingin memperbaiki performanya lebih baik di musim depan. Rahmat Irianto tekad raih prestasi bersama wujudkan pesan almarhum sang ayah Bejo Sugiantoro. Calon kuat pemain asing anyar Persebaya. Inilah skill Milos Rajkovic, gelandang asal Montenegro yang disinyalir kuat bakal merapat ke Persebaya Surabaya. Milos Rajkovic merupakan dengan segudang pengalaman yang bisa menjadi momok mengerikan bagi lawan. Pemain dengan koleksi 8 trofi juara ini jago tendangan jarak jauh, duel udara, hingga eksekusi penalti. Bonek pun kans dibuat full senyum apabila Milos Rajkovic jadi gabung ke Persebaya Surabaya. Milos Rajkovic memiliki rekam jejak mentereng yang bisa menjadi momok mengerikan bagi lawan. Musim 2024-2025, pemain dominan kaki kanan ini membela klub FK Otran Olimpik Ulcinj. Pemain berpostur 187 cm ini memiliki posisi gelandang tengah. Pemain bernilai pasar 3,48 miliar rupiah itu sudah mengoleksi 8 trofi juara. Selain itu, ia juga langganan dipanggil Timnas Montenegro. Tercatat, di tim senior, ia main 18 pertandingan, mendapat 2 kartu kuning, 651 menit bermain. Pengalaman sepak bolanya juga tak perlu diragukan. Gimana dulur? Cocokkah Milos Rajkovic berduet dengan Francisco Rivera musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Galih Freitas ingin banyak cetak gol untuk Persebaya. Persebaya Surabaya memiliki rekrutan baru yang siap membawa perubahan besar. Galih Freitas, pemain yang didatangkan dari PSIS Semarang, memiliki tekad besar untuk membawa Persebaya ke puncak kesuksesan. Galih Freitas ingin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bertekad untuk mencetak banyak gol dan membawa Persebaya Surabaya juara di Liga 1 musim ini. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, Galih Freitas siap menghadapi tantangan baru di Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa mewujudkan tekadnya dan membawa tim ke puncak kesuksesan? Galih Freitas memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk bersaing di Liga 1. Ia siap bekerja sama dengan pemain lainnya untuk mencapai target juara. Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk musim ini, dan Galih Freitas menjadi salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Apakah dia bisa memenuhi harapan tersebut? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Galih Freitas di Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa membawa tim ke puncak kesuksesan dan mewujudkan tekadnya ini musim depan? Ambisi Bruno Moreira perbaiki performanya lebih baik. Musim depan, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan baru. Bruno Moreira, salah satu pemain kunci tim, memiliki ambisi besar untuk memperbaiki penampilannya. Diketahui musim ini Bruno Moreira mengalami penurunan performa. Dalam 2 musim bersama Persebaya Surabaya, dia hanya mencetak 10 gol sama dengan raihan musim lalu. Namun, dia tidak ingin stagnasi. Bruno Moreira sangat ingin memperbaiki penampilannya musim depan. Dengan bertahannya beberapa pemain yang menjadi duet di musim ini, dia yakin bisa meningkatkan kekompakan tim dan mencapai target yang lebih tinggi. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bruno Moreira siap menghadapi tantangan baru di musim depan. Dia ingin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang bisa membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk musim depan, dan Bruno Moreira menjadi salah satu kunci untuk mencapai target juara musim ini. Gimana tanggapanmu dulur bonek? Dengan ambisi yang besar Bruno Moreira memperbaiki performanya untuk musim depan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Rahmat Irianto ingin wujudkan pesan sang ayah. Rahmat Irianto yang saat ini telah berstatus sebagai mantan Persib Bandung dirinya ingin mewujudkan sebuah pesan terakhir sang ayahnya untuk dapat membawa Persebaya meraih gelar juara Liga 1.
Persebaya Surabaya saat ini telah resmi memulangkan pemainnya yaitu Rahmat Irianto yang sudah diumumkan dalam memperkuat tim Liga 1 musim 2025-2026. Pemain yang tengah berusia 25 tahun tersebut telah diketahui ternyata berhasil membantu Persib Bandung sebagai juara back-to-back. Rahmat Irianto lalu mengungkapkan sebuah keputusannya untuk kembali memperkuat Persebaya Surabaya karena ingin lebih dekat dengan keluarga dan juga ingin mewujudkan pesan dari sang ayah yang sudah berpulang. Rahmat Irianto juga telah mengaku bahwa dirinya lebih memprioritaskan tim asal Surabaya tersebut, meskipun tidak mengungkapkan tim mana saja yang telah memilikinya akan tetapi dirinya tetap memilih untuk melanjutkan karirnya bersama Persebaya. Bonek siap menyambut kedatangan pelatih kiper. Persebaya Surabaya terus mempersiapkan skuadnya untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim depan dan kompetisi ASEAN Club Championship 2025. Tim asuhan Eduardo Perez tersebut juga akan bertolak ke Australia pada 6 hingga 11 Juli sebagai bagian dari persiapan. Sebelum berangkat ke Australia, Persebaya akan terlebih dahulu melakukan latihan perdana. Green Force direncanakan berkumpul pada 20 Juni, dan melakukan latihan untuk pertama kalinya pada 23 Juni. Pada saat meet and greet, jajaran pelatih baru Persebaya, Eduardo Perez, Uston Nawawi, dan Shin Sang-gyu sudah berada di Surabaya. Namun, pelatih kiper Persebaya Felipe Americo belum terlihat bergabung bersama mereka. Seperti yang diketahui dari aktivitas di Instagram pribadinya, pada Juni 2025, Felipe Americo telah melangsungkan pernikahannya. Setelah itu, dia pulang ke negaranya Brasil bersama sang istri. Dengan lengkapnya jajaran pelatih Persebaya, maka mereka semakin serius untuk mempersiapkan tim musim depan. Bonek juga berharap agar gerbong pelatih yang baru ini bisa membawa prestasi bagi Persebaya. Tony Firmansyah dan Mikel Tatabela Timnas Indonesia U23. Dua pemain muda andalan Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah dan Mikael Tata, resmi dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Keduanya akan berjuang di ajang bergengsi Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia. Keberangkatan Tony dan Mikael menjadi kebanggaan tersendiri bagi bonek dan publik Surabaya. Mereka dijadwalkan bergabung ke pemusatan latihan Timnas mulai hari ini, Kamis 20 Juni 2025. Turnamen Piala AFF U23 akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli 2025. Skuad Garuda Muda akan diasuh langsung oleh pelatih asal Belanda Gerard van den Burg. Ya, untuk persiapan buat Timnas sudah cukup baik juga, ujar Tony Firmansyah kepada jawapos.com. Saya juga jalani latihan mandiri dan latihan bareng Persebaya, semoga bisa mendapat hasil terbaik. Nama Tony dan Mikael masuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil Van den Burg untuk mengikuti TC. Agenda ini digelar sebagai persiapan akhir sebelum tim berlaga di fase grup. Selama TC, para pemain akan berlatih intensif untuk menyatukan visi permainan. Kehadiran pemain-pemain terbaik dari berbagai klub diharapkan membuat Timnas semakin solid. Paul Munster bawa anak asuhnya ke Bayangkara FC. Pelatih baru Bayangkara FC Paul Munster berniat untuk mengubah timnya menjadi skuad mewah. Betapa tidak, Paul Munster yang merupakan mantan pelatih Persebaya Surabaya disebut membawa anak buahnya. Semasa bersama Persebaya Surabaya, Paul Munster berhasil membawa bajul ijo ke papan atas klasemen Liga 1. Bukan tidak mungkin taktiknya juga akan mengangkat Bayangkara FC untuk bersaing dengan tim besar. Meski merupakan tim promosi, Bayangkara FC sudah merombak banyak jajarannya, termasuk pelatih, pemain, hingga pelatih kiper. Terbaru, Paul Munster dikabarkan akan membawa 2 anak buahnya dari Persebaya Surabaya. 2 nama tersebut ialah Slavko Damjanovic dan Ardi Idrus. Diketahui Ardi Idrus adalah pemain yang kerap diandalkan Persebaya Surabaya di musim 2024-2025. Hal itu terlihat dari banyaknya catatan laga atau menit bermain yang ia bukukan bagi Persebaya Surabaya. Kedua sosok ini tampil solid dan cukup gesit dalam menyapu serangan lawan sehingga gawang Persebaya Surabaya aman dari kemasukan banyak gol.
Tak sedikit pemain-pemain lawan yang dibuat frustasi lantaran sulit melewati Ardi Idrus dan Slavko Damjanovic.